Hello guys, welcome back to my channel. So pada video kali ini saya mau buat review lagi guys. Review solar dengan regulator. Mau tahu apa tuh? Jom layan intro dulu. Oke, ini dia panel solar yang saya beli di Shopee. Itu kecil saja, tengok. Ini saya punya tapak tangan, kecil saja kan. So pegang pun memang sesuai lah kalau mau portable punya, untuk dijadikan portable sesuai. Jadi solar panel ini berjenis monocrystalline. Panel solar ini ada dua jenis guys, monocrystalline dengan polycrystalline. Tapi sekiranya kalau kamu mau tahu juga, itu korang kena carilah di YouTube, kamu buat research sendiri. Oke. Sebab dalam video ini saya just mau buat review saja. Dalam ni ada solar cell yang inilah. Lepas tu dia dilapisi dengan resin. Resin macam mana mau sebut, saya pun tidak tahu. Resin lah tu. Lapisan atas ni dia sudah disaluti dengan resin transparent. So tepi ni frame diperbuat daripada aluminium. Oke, selesai untuk bahagian depan ni, kita pergi ke bagian belakang. Kita putar dia. So macam inilah bagian belakang dia. Terdapat barcode. Lepas tu ada dia punya adalah nih. Kamu nampak kah? Saya fokus dulu. Nih. Product sold by Hydronation. Void if still broken dulu. So ini paling penting sebab kita akan tahu dia punya data tu macam mana. So sekiranya kamu mau cari solar panel, sebolehnya carilah yang ada data dia di belakang nih, di punya stiker nih. Dia tidak jenama tetapi dia punya quality bagus walaupun daripada China. Dan ini adalah dia punya watt lah, 10 watt. Production tolerance ni persen 3%, tapi ini saya tidak pasti ini apa, tapi dia macam grounding lah, itu earthing. Sesiapa yang tahu dia mengenai ini boleh komennya guys di bawah. Ini saya kurang pasti. Jadi kalau maximum power current ni ampere dia, ini adalah ampere dia 0.55. Ini maksimum yang dia boleh capai lah. Macam ni juga power ni, peak power ni. Kalau sekiranya cuaca tu bagus, cahaya yang bagus, matahari dia pun bagus juga, tidak mendung-mendung, memang dia boleh capai ini power 10 watt dengan current 0.55. Maximum voltage 18 volt. Jadi solar panel ni dia punya watt 10 watt, dia punya volt adalah 18 volt. Nampak kan? Harap boleh nampak lah guys. Dia macam kabur sikit tu dah. Kabur sikit dia punya tulisan, tapi harap kamu boleh baca lah. Short circuit current ampere 0.60. Yang ini maksud dia sekiranya kita tes pakai multimeter lah. Sekiranya kita pakai tes multimeter dalam cuaca yang bagus juga, cahaya yang bagus, dia boleh mencapai 0.60. Tapi ini tanpa beban ya guys. Ini open tanpa beban nih. Ini pun sama juga, open circuit voltage. Dia boleh mencapai 22.20 tanpa beban. Dia boleh mencapai 22.20 volt. So ini adalah dia punya data. Kita baca lagi. Dimension dia inilah 340 kali 231 kali 18. Dalam kotak dia tulis 15. Dalam kotak dia nih. Tapi saya tidak tahulah. Tapi dia punya data di sini dia tulis 18. Tak apalah. Oke, kita teruskan lagi. Maximum system voltage VDC 600 volt. Yang ini maksud dia, yang saya paham, bila kita buat panel ini secara bersiri, maximum voltage yang maksimum lah, maksimum, tak boleh lebih, tidak boleh lebih. Dia punya maksimum sampai 600 volt saja. Sekiranya kalau panel solar ni kita buat secara bersiri. Jadi technical data ni sudah dibuat dalam apa, kondisi yang standard lah. AM ini emas kalau saya tidak silap 1.5. Tapi ini saya tidak dapat jelaskan juga sebab
Saya pun tidak tahu macam mana mau jelaskan. Siapa yang tahu pasal MS ni, boleh komen di bawah ya guys. MS dia 1.5. Lepas tu ini dia punya, ini kalau saya tidak silap dia punya cahaya nih, cahaya 1000 watt persegi. Dia punya pencahayaan lah kalau saya tidak silap. Dalam suhu 25 derajat Celcius. Semua data yang ditulis di sini berdasarkan kondisi standar yang sudah ada orang buat. Ini dia punya junction box. Kita tengok. Ada keras sedikit. Oke, so inilah dia punya junction box. Terdapat terminal negatif dan positif. Ini adalah dioid. Dioid ini dia sebagai bypass. Dia punya fungsi ada dua. Yang saya tahu saya ada dua lah. Sebagai bypass current kalau kita mau buat panel ini secara bersiri, dan juga dia berfungsi sebagai pelindung lah kepada panel solar ini sekiranya kalau ada short current kah, sekiranya current itu naik pergi panel solar, dia tidak akan merusakkan panel solar ini karena disebabkan oleh dioid ini. So fungsi dioid ini untuk melindungi solar panel ini. So lepas ini saya akan buat tes berapa dia punya watt yang dia boleh capai dan dia punya ampere. Tapi ini bergantung kepada cuaca juga ya. So masa saya beli panel solar ni, dia sudah dilengkapi dengan wire juga. Ada free wire sepanjang 5 meter. Dan penyambungan tu pun dorang sudah buat juga tuh sebenarnya. Jadi di sini ada konektor. Ini konektor nanti saya akan tengoklah, lebih memudahkan saya untuk cek current dia nanti. Dan ada satu benda lagi yang saya beli sebenarnya, bukan hanya panel solar saja, tetapi regulator ke USB. Jadi ini fungsi dia supaya kita boleh cas handphone ataupun power bank. Sebab kalau tidak ini, memang kita tidak boleh cas telefon atau power bank sebab dia punya current, dia punya volt ni sangat besar. Jadi fungsi ini adalah untuk mengurangkan step down. So ini adalah spek untuk regulator ini guys. 24 watt, 3.4 ampere max. In daripada solar panel ni dia pergi ke sini, dan out dia akan keluar terus ke port USB. So regulator ni dia boleh support DC 6 volt sampai 32 volt. So macam yang saya punya panel solar ni dia 18 volt kan, jadi dia masih boleh lagi support dia, sebab maksimum dia 32 volt. So tidak masalah, boleh guna. So ini saja dia punya detail lagi ada di sini. Orang boleh baca sendiri. Nanti ini pun saya akan coba juga tengok adakah dia berfungsi ataupun tidak. Cara mau tahu dia berfungsi ataupun tidak, saya akan pakai satu benda lagi. So benda itu adalah ini, USB tester. Jadi kita boleh tahu dia punya berapa volt dengan ampere yang keluar. Tapi ampere yang keluar tuh berdasarkan beban yang kita pakai itu juga lah, baru nampak. Kalau kita cucuk begitu saja, hanya volt saja yang akan keluar. Masalahnya sekarang saya hanya boleh cek dia punya volt saja, ampere tidak. Sebab kenapa? Sebab benda ini hanya boleh cek saja, tapi tidak boleh push ampere berapa volt ni boleh capai dia punya ampere. Jadi sebenarnya akan ada satu benda lagi, yaitu nama dia USB dummy load kalau saya tidak silap. Nama dia itu USB dummy load. Dia berfungsi untuk push, untuk keluarkan berapa ampere yang mampu dihasilkan oleh USB ini. Tapi memandangkan saya tidak benda tu, saya minta maaf, jadi saya tidak dapat buat lah. Mungkin next time saya akan belilah supaya saya tahu berapa ampere yang mampu dihasilkan oleh port ini. Sekarang kita pergi di luar untuk coba lagi tengok dia punya volt dan current. Oke guys. Oke guys, sekarang ni saya di luar sudah. Lebih kurang pukul 9 lebih, dekat-dekat 9.30. So begini sekarang ni cuaca. Matahari tidak apa-apa kuat lah dia punya cahaya ni, tapi langit cerah juga. Matahari yang tidak berapa kuat, tapi saya harap-harap boleh buat review lah. So di sini saya sudah letakkan panel solar ni, saya sudah jemur di luar ni. Harap-harap dapat baca lah. Oke, sekarang ini wire
akan bawa masuk di dalam. Kita tengok. Oke. Oke. Di sini saya sudah sediakan multimeter juga untuk melihat berapa dia punya watt yang mampu dihasilkan oleh panel solar ini tanpa beban. Apakah? Oke. Tak sini. So, saya akan tes dulu. Ini sepatutnya boleh buka juga ini konektor dan ini, tapi saya malas membuka sebab sama juga, sebab ini akan saya coba juga nanti. Saya mau tengok dia punya current yang keluar, jadi saya biarkan saja. Kita boleh tes juga ini begini. Oke, kita tengok berapa. 21.9. Sekarang volt dia nih 21.9. Oke. Kalau kita tengok ampere pula, ini saya akan pindah di sini. Kita tengok berapa ampere. Ada spark sedikit. 0.33. 0.333. Oke, ini saya tidak boleh lama sebab saya takut nanti dia akan jadi short current. Tapi ampere tadi sudah menunjukkan 0.33. Kamu nampak kan guys? So macam oke lah, boleh lah berfungsi dengan baik panel solar nih. Sekarang saya akan kita tes lagi. Sekarang kita tes lagi regulator nih. Di sini saya sudah sediakan USB tester nih. Kita try, tengok berapa. Oops, terbalik. Sekarang nih 5.12 volt. Oke, 5.12 volt. Sekarang belum ada beban lagi. Ini adalah dia punya ampere. Kalau sekiranya kita sudah letak beban, ampere-nya akan naik. Oke, sekarang saya ada telepon dan kabel USB. Kita try cocok. Oke, nah sekarang nih dia charging, boleh nampak. Penampakan, nah, dia tengah charging dengan sekarang nih baterai saya 41%, tapi ada full charging. Dia sedang mengecas. Kita tengok pula pada bagian USB tester nih. Oke, volt 4.92. Dia ada drop sedikit, tapi itu adalah perkara yang biasa. Dan kita tengok sini ampere dia 0.29 ampere, kecil saja. Tapi beginilah, dia sudah naik tadi 0.31. Macam saya cakap guys, dia bergantung kepada keadaan cuaca juga cahaya matahari. Kalau cahaya itu kuat, nah naiklah ampere nih. Nah sekarang udah naik sedikit, menangkan disebabkan oleh cahaya. So macam inilah. Sekiranya kalau kita pergi tempat yang tidak elektrik, kita boleh guna solar panel dengan regulator, sudah cukup. Dan kita boleh cas kita punya handphone ataupun power bank. Oke, saya rasa selesai sudah saya punya review nih. Begitulah sedikit review sederhana daripada saya. Saya harap saya dapat sampaikan dengan baiklah. Kalau ada yang kekurangan tuh saya minta maaf. Kalau ada seberang pertanyaan boleh komen di bawah ya guys. Dan sekiranya kalau kamu berminat untuk membeli panel solar regulator dengan USB tester tuh, saya akan letak link pembelian di bawah, so korang boleh cek sendiri. Dalam video seterusnya mungkin saya akan buat uji kaji lagi. Saya mau cas power bank dalam satu hari, tengok macam mana berapa cas yang boleh masuk. Jadi nantikan untuk video seterusnya. Kita jumpa lagi, bye bye.